Pak Habib Rizik Syihab misalnya, itu juga sudah melakukan, bisa juga disebut hat-trick kan. Yang pertama misalnya si apa, 2-12 dan sebelumnya itu apa itu apa, sebelumnya kan juga ya mulai dari 212. Konon katanya bisa, menurut Google bisa mengumpulkan sampai 7 juta orang kan. Yang berikutnya lagi kemarin ketika beliau pulang ya, dari Arab, dari Mekah itu, tanpa diduga juga ternyata orang-orang bilang kedatangan beliau itu disambut sekitar 3 juta orang. Ini kan nggak mungkin apa itu terjadi seperti itu, kecuali ya Habib Rizik itu ya, orang yang dianugerahi Allah kehebatan, kedahsyatan. Habib Rizik itu orangnya tegas, orangnya humanis, yang apa, yang melegenda itu kan salah satunya misalnya waktu tsunami di Aceh, beliau sampai 9 rupa ya, menolong korban tsunami Aceh. Kemudian juga orangnya juga tegas, jujur kan. Masa mengecam Habib Rizik, yang ngaca dulu lah saya itu siapa kan itu. Habib Rizik itu ulama dasar kan itu. Yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini, beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian kalau Habib Rizik Syihab diusir dari tanah air ini. Di mana mukanya bangsa kita mengusir orang, anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Habib Novel Alaidrus Solo itu saya agak kaget tuh. Terus terang agak kaget ini. Jadi begini, Habib Novel itu cerita tentang yang itu, tanahnya Habib Rizik yang di Megamendung yang disebut markas syariah apa itu. Di situ itu ada 80 hektar atau 80.000 hektar, saya agak lupa, nanti tolong dicek. Nah, yang mengagetkan itu begini, di situ itu oleh Habib Rizik mau ditanam 1 juta pohon. 1 juta pohon. Nah, sekarang yang sudah tertanam alhamdulillah katanya 200.000 pohon dari 1 juta itu ya. Ini bagi saya mengejutkan. Salam cinta Habib. Aku pusing. Saya jadi ingat hadis Rasulullah yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi kalau bahkan seandainya kamu itu tahu besok pagi itu kiamat, hari ini kamu masih sempat menanam, tanamlah. Ini mengejutkan saya, kembali ke soal itu ya. Jadi Habib Rizik mau menanam 1 juta pohon di markas syariah itu. Nah, dengan apa itu tujuan untuk mengurangi banjir di Jakarta gitu. Karena banjir di Jakarta kan kiriman dari daerah atas ya, daerah Bogor, daerah ya, termasuk Megamendung. Karena beliau itu bukan Bupati Bogor, bukan Gubernur DKI, bukan ini. Nah, soal banjir Jakarta macam-macam kan itu kan tanggung jawab utamanya kan pada pemerintah. Ini bukan pemerintah, bukan apa, tapi dan tidak ngomong kepada siapa-siapa, tidak mengumumkan kepada siapa-siapa, tapi ikut membantu itu. Kamu wali soalnya. Dah gitu aja. Assalamualaikum. Itu ya, apa, menanggulangi banjir ini mungkin bisa diartikan dari segi apa ya, terserah lah. Dan saya juga ingat kata Nabi itu di Riyadhus Shalihin itu, siapa yang menanam pohon kemudian pohon itu berbuah dan buahnya dimakan oleh orang yang menanam atau keluarganya atau orang lain atau bahkan hewan, itu semua menjadi sedekah. Kemanfaatannya ada orang apa itu berteduh di situ, itu sedekah. Tinggal oh ya, Rasulullah juga bilang kalau ada burung di situ bersarang itu sedekah. Selagi pohon itu memberi manfaat kepada makhluk apapun itu, manusia apakah hewan apa, itu dihitung sedekah, mendapat pahala. Ya kalau kita kembangkan lagi yang dimaksud Rasulullah itu, siapa yang menanam pohon, ya pohon itu kan menjadi alat Tuhan untuk memproduksi oksigen. Berarti dia selagi pohon itu masih hidup, dia sedekah oksigen dong kepada kehidupan ini, kepada manusia, kepada makhluk hidup lain yang butuh oksigen. Berarti juga karena pohon itu memproduksi ozon, berarti itu juga dong, sedekah juga. Ozon itu kan O3 ya. Nah, ozon itu kan apa itu peneduh ya, peneduh.
dan ada kaidah juga toh, kalau di Islam itu kalau siapa yang memberi makan makhluk Allah, maka Allah akan memberi makan dia. Berarti di akhirat nanti maupun di dunia ini, siapa yang beri peneduh bagi sesama, maka Allah juga akan memberi tempat berteduh di dunia maupun di akhirat. Semua nabi, semua wali itu pasti menyuruh menanam pohon, kan gitu. Salam cinta, Beb. Aku pusing. Kemudian kalau Habib Rizik Syihab misalnya, itu juga sudah melakukan, bisa juga disebut hat-trick kan. Yang pertama misalnya si 212, 212, dan sebelumnya itu apa itu? Sebelumnya kan juga mulai dari 212. Konon katanya bisa, menurut Google, bisa mengumpulkan sampai 7 juta orang kan. Yang berikutnya lagi kemarin ketika beliau pulang dari Arab, dari Mekah itu, tanpa diduga juga ternyata orang-orang bilang kedatangan beliau itu disambut sekitar 3 juta orang. Ini kan nggak mungkin apa itu terjadi seperti itu, kecuali ya Habib Rizik itu ya, orang yang dianugerahi Allah kehebatan, kedahsyatan. Habib Rizik itu orangnya tegas, orangnya humanis, yang melegenda itu kan salah satunya misalnya waktu tsunami di Aceh, beliau sampai sedemikian rupa menolong korban tsunami Aceh. Kemudian juga orangnya juga tegas, jujur kan. Masa mengecam Habib Rizik, yang ngaca dulu lah saya itu siapa kan itu. Di video kali ini, saya ingin berbicara tentang sebuah pandangan yang disampaikan oleh Gus Fuad Fleret. Sebuah pandangan yang saya sangat setujui. Dia mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab adalah ulama yang dianugerahi oleh Allah SWT untuk Indonesia. Dan saya yakin sepenuhnya bahwa pernyataan itu bukan sekedar anggapan tanpa dasar. Ada fakta-fakta yang membuat kita tidak bisa menyangkal kebenaran ini. Mari kita lihat momen ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia dari Mekah. Apa yang terjadi? 3 jutaan rakyat Indonesia berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau. 3 juta orang itu bukan angka kecil. Bahkan angka sebesar itu hanya mungkin terjadi jika ada kekuatan besar yang menggerakkannya. Lalu siapa yang bisa menggerakkan mereka? Siapa yang bisa membiarkan mereka? Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa memberi kesetiaan hati jutaan orang seperti itu. Mereka datang dengan satu tujuan, mencintai Habib Rizik dan mengungkapkannya. Mereka bergerak karena hati mereka tersentuh oleh apa yang beliau perjuangkan. Mereka datang bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming uang, tapi karena mereka melihat di dalam diri beliau ada sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka melihat seorang ulama yang teguh pada prinsip, yang tidak takut menghadapi intimidasi, yang berani berdiri di barisan depan demi membela nilai-nilai kebenaran. Fuad Fleret benar, ini adalah bukti nyata bahwa Habib Rizik adalah sosok yang dipilih oleh Allah. Jika Allah tidak menghendaki, mana mungkin beliau mendapatkan cinta sebesar itu dari rakyat Indonesia? Mana mungkin jutaan orang bersatu padu tanpa komando, tanpa bayaran, hanya untuk menyambut kedatangan beliau? Ini adalah bukti bahwa beliau adalah sosok istimewa, sosok yang dianugerahi oleh Allah untuk memimpin umatnya di negeri ini. Ada yang bilang, ini cuma soal politik, tapi saya katakan, tidak, ini lebih dari sekedar politik. Ini adalah tentang keyakinan dan kepercayaan. Ketika jutaan orang berkumpul tanpa paksaan, itu adalah manifestasi dari cinta yang tulus, cinta yang hanya bisa datang dari Allah, cinta yang diberikan kepada mereka yang dipilihnya untuk menjadi pembawa kebenaran. Habib Rizik adalah contoh nyata dari seorang ulama yang tidak pernah menyerah dalam membela kebenaran. Beliau tidak pernah takut menghadapi fitnah, tuduhan, bahkan penjara. Semua itu dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi membela umat Islam, demi membela nilai-nilai kebenaran yang seringkali terpinggirkan di negeri ini. Jadi ketika Fuad Fleret mengatakan bahwa Habib Rizik adalah ulama yang dianugerahi oleh Allah, saya sepenuhnya setuju. Karena jika kita melihat fakta-fakta ini dengan mata yang jernih, kita akan melihat kebenaran itu. Ini bukan tentang popularitas atau kekuasaan. Ini tentang seorang ulama yang dicintai oleh jutaan orang karena keikhlasannya, karena keteguhannya, dan karena perjuangannya.
Mari kita renungkan ini. Jika Allah tidak menghendaki, mana mungkin seorang manusia bisa mendapatkan penghormatan sebesar itu dari rakyatnya? Mana mungkin jutaan orang bergerak tanpa paksaan, tanpa bayaran, hanya untuk menyambut kedatangannya? Ini adalah bukti nyata bahwa Habib Rizik adalah pilihan Allah untuk Indonesia. Saya percaya jika kita semua bisa melihat dengan hati yang jernih, kita akan melihat kebenaran ini. Bukan hanya tentang Habib Rizik, tapi tentang makna cinta yang tulus kepada seorang pemimpin spiritual. Karena cinta yang tulus itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.